berupaya kemudian Kamu persembahan manusia itu adalah suatu instrumen agama yang benar dari Tuhan. Padahal itu keliru. Ambil karang. Karena itulah mari kita keluar dari kitabmu. Ternyata kamu ambil dari budaya persembahan manusia kepada dewa itu persembahan ternyata dari mana itu kamu ambil dari mana? Budaya Eropa pertamanya Guruna. Tadi datanya udah kamu ambil dari mana itu datanya? Atur timer, ada timer. Kamu ambil datanya dari mana? Aku moderatorin ya. Iya. Bu Rifa moderatorin 66 ya, satu orang. Pak Preming diam, Pak El Pakam diam. Aku moderatorin, oke? Temanya apa? Iya, unik. Afan, aku HP-nya ngeblank nih. Nanti masuk lagi ya. Aku turun dulu. Kutunggu jandamu, Rifa. Kutunggu jandamu. Walaupun aku janda, nggak mungkin kau aku jadikan laki. Jadi tetanggamu aja aku nggak mau, apalagi jadi laki. Masa kau nggak mau sama Roy Martin? Diam. Nggak mau aku. Lebih baik aku menjanda seumur hidup. Roy Martin. Dah. Udah kita moderatorin ya Pak Amir ya. Nanti kalau macam-macam orang ini kick aja lah. Udah ngapain juga terima kalau heboh ya. Baik, temanya apa tadi Bang? Banda, apa temanya? Itu tuh, kurban manusia, kurban domba. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan Fisabilillah, Zulkifli M Abbas Official dan juga Triun Flare Comment Center. Hari ini seperti biasa kita akan diskusi, nggak usah panjang lebar lagi karena udah buka juga YouTube-nya. Dan silakan di sini kita kasih waktu 3 menit ya, Bang Zuma ya. Yuk, Oke, baiklah. Siapa dulu yang mau bicara, Bang Zuma, Topiak, beliau Pak dulu, Ginting, teman-teman Pak kita El Pakam. dulu. Baik, silakan Pak El Pakam 3 menit untuk berbicara seputar waktunya. Ketika Anda berbicara, waktu pun berjalan. 3 menit dimulai dari sekarang. Sebentar gini Bu Rifa, saya mohon maaf dulu karena kami di sini tamu, biarlah tuan rumah dulu menyambut kami. Silakan Pak Juma. Oke, baik. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat malam teman-teman sekalian. Ini kita sedang menguraikan kebenaran dari perspektif Kristen, masih mencari kebenaran. Al-Quranul Karim itu sudah menjelaskan kepada kami umat Islam. Berapa kali sudah data ini kubawa. Al-Hajj ayat 34. Bahwasanya Tuhan kami itu mensyariatkan kepada nabi-nabi terdahulu. Kemudian ketika mereka berkurban, maka kurbannya itu adalah hewan. Di dalam Bible yang saudara genggam hari ini juga mengajarkan hal yang sama. Imamat 1, nomor 2, Imamat 4 itu sudah jelas itu. Lalu kemudian pengajaran Yesus sendiri, ini yang paling hebat sekali. Yesus pun dalam Matius 8 nomor 4, Lukas 5 nomor 14 hal yang sama, perintahnya untuk mempersembahkan persembahan hewan. Nah, tetapi kemudian saudara-saudara Kristen saya ngotot ya dengan berbagai macam alibi, dengan berbagai macam upaya untuk melegalkan pembunuhan yang kemudian mendudukkan Yesus yang adalah Tuhan Anda sendiri sebagai jalur untuk melegalkan satu konsep kuno di mana orang-orang terdahulu sudah mempersembahkan lebih dulu manusia sebagai kurban persembahan. Bangsa Mesir kuno misalnya. Bagaimana kemudian mereka mempersembahkan anak mereka terhadap dewa. Begitu juga Kartago, salah satu peradaban terkaya yang terkuat di zaman kuno. Jadi orang-orang Kartago ini tidak asing dengan ritual pengorbanan. Mereka mengorbankan apa? Manusia. Kepada siapa? Kepada dewa-dewa mereka. Jadi sejarawan itu berpendapat bahwa alasan untuk kemudian mengorbankan manusia suci itu kalau dulu itu di luar agama. Dulu di luar agama. Mereka mempersembahkan hal itu bukan karena keyakinan, tetapi karena kekayaan dan kekuasaan. Mereka meyakini bahwa orang Kartago ini takut jika ledakan populasi akan menipiskan sumber daya mereka, sehingga selalu mengorbankan manusia kepada yang arahnya kepada dewa-dewa mereka. Nah, lalu kemudian nilai itu bergeser. Diyakini sebagai sebuah tradisi dan tradisi ini mendarah daging sehingga setiap ada sesuatu yang terjadi di kalangan mereka, maka mereka menganggap ini ada yang salah dengan kita. Dewa kita marah. Maka apa? Untuk mendamaikan diri mereka dengan dewa mereka, mereka selalu mempersembahkan manusia. Artinya sebelum Kristen dengan berbagai macam konsep yang tersusun rapi mengatakan Yesus itu adalah persembahan kepada Theos, ternyata jauh sebelumnya orang-orang paganisme juga sudah mempersembahkan manusia sebagai pendamai.
Itu fakta dan tidak bisa kita lari dari sana. Demikian sementara, silakan. Terima kasih 3 menit. Oke, sekarang waktunya saya riset kembali. Silakan, siapa yang mau bicara lagi? Oke. Iya, saya. Aduh. Silakan Pak, gelapkan. Iya. Jadi ketika kita lihat masa kesuraman manusia abad-abad yang ke-3, ke-4, ke-5, bersamaan juga munculnya Islam, sebenarnya masa kesuraman itu adalah masa bagaimana perkembangan antara rasionalisme dengan supernatural. Artinya bagaimana pemahaman ini satu perubahan yang akhirnya berkembang pada masyarakat, budaya dan sosial, termasuk keagamaan. Nah ternyata pada abad-abad inilah juga di mana Arab itu memiliki paham bagaimana rasionalismenya berkurang, malah mereka kepada spiritualismenya, yaitu mempercayai kekuatan-kekuatan animisme dan dinamisme. Sehingga dengan adanya kekuatan animisme dan dinamisme ini, dianggaplah batu itu sebagai kekuatan. Sehingga batu inilah yang menjadi pusat sentral di Ka'bah, yang menjadi pusat penyembahan orang Islam, dan sampai sekarang mereka tidak mengakui ini, tetapi itu menjadi esensi pusat ibadah mereka. Bahkan kalau mereka tidak melakukan itu sekali setahun, maka mereka merasa rugi. Bahkan mereka merasa bersalah ketika tidak melakukan penyembahan sujud kepada batu haswat yang ada di Arab sana. Nah, oleh karena itu maka inilah juga sebenarnya rasionalisme beragama yang tidak ada dalam Islam, karena mereka juga adalah penyembah-penyembah yang tidak logis, tidak rasional, tidak real, tidak nyata, tetapi mereka malah menyembah bagaimana penyembahan ini hanya sebuah pembodohan kepada manusia. Silakan kawan lanjut, Pak. Oke, sebentar ya, saya sampaikan saja. Tadi Pak Juma mengatakan mencari kebenaran. Kristen masih mencari kebenaran. Kami sudah menemukan kebenaran. Itu tertulis dalam Yohanes 14 ayat 6, ya kan? Akulah kebenaran dan hidup. Tetapi Pak Juma dalam sholatnya senantiasa tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Ini jangan dibolak-balik dong, ya. Siapa yang sudah mendapatkan kebenaran, siapa yang masih mencari jalan kebenaran. Ya, korban hewan jelas tertulis ya, di dalam perjanjian lama tertulis itu korban hewan, tidak pernah diceritakan korban manusia. Lalu saya bertanya, dari mana dasar Pak Juma mengatakan bahwa Kristen itu mengorbankan manusia? Itu harus dijawab dulu dong. Tapi saya minta harus ada datanya berdasarkan Bible ya, jangan asumsi. Nanti salah, nama saya jadi berubah nanti jadi Juma asumsi, kan nggak enak ya. Silakan Pak Juma, dua pertanyaan itu yang silakan Pak Juma jawab. Tunjukkan di mana tertulis dalam Bible bahwa Kristen mengajarkan mengorbankan manusia. Saya rasa itu saja. Dan kami sudah menemukan jalan kebenaran tertulis dalam Yohanes 14 ayat 6. Pak Juma di mana? Apakah sudah menemukan kebenaran? Tunjukkan dalilnya. Silakan. Oke, aku berikutnya. Iya, jalan kebenaran. Waktu saya reset. Iya, silakan Dinda. Ya, sedikit ya. Silakan. Di sini kita buka dulu data-datanya, kita open dulu kamera yang kukasihi. Sebentar, Kembali Kores, ke Bible Pak ya. Pak Amir kalau bisa naikin lagi teman-teman Kristen satu lagi, biar ini kan ada Ustaz Alif juga. Pak Amir monitor. Kalau bisa naikin teman Kristen lagi yang ini ya. Silakan. Bang Rantang, tak turunkan dulu. Oh, Rantang sudah turun. Siapa yang Kristen di sini? Decin 87. Bu Rika, waktunya set. Bu Ripa, waktunya di reset dulu. Oke, waktunya saya ini kan ya. Siapa lagi? Silakan Kores, kamu bicara waktu berjalan. Oke. Benar waktunya kalau 3 menit kayaknya kurang. 4 menit gimana kira-kira? Silakan atur aja Bang Zuma, gimana waktunya ditambah 4 menit satu orang. Ada 2 orang ya. Boleh. Baik, 4 menit satu orang, dan saya tidak membuka semua cam ya. Nanti ketika saya berjalan waktu tetap saya jalankan. Saya kabari kalau waktunya di akhir-akhir nanti. Silakan dilanjut. Oke, nah pertama kan kita tuh bahasnya Yesus Yunani ini berbeda dengan Nabi Isa Al-Masih, karena Yesus itu ya orang Yunani. Jadi orang Yunani mau ngapain aja ya bebas lah, terserah orang Yunani. Walaupun kita sayangkan kenapa Yesus yang Yunani ini dituhankan oleh orang-orang yang ada di Indonesia. Terus kalau nggak mau percaya dari bahasanya ya kita lihat ajarannya soal baptis. Nah, baptis kita lihat di sini, baptis tuh.
Ini di bible.ka, baptis itu awalnya adalah dari agama pagan yang didasarkan untuk menyucikan benda-benda dengan air. Siapa aja pagannya? Ada Babilonia, ada Mesir, ada Enke. Itu baptis tuh. Nah, nanti terus ada lagi yang ini foto-foto ini kan ini pagan punya ini. Gitu loh, ini foto-foto yang kayak begini. Ini juga pagan, baru ada di abad keempat. Terus nanti ada lagi yang ini. Nah, contoh misalnya ibadahnya kenapa kok pagan banget bisa kita lihat di sini. Misalnya kita buka di mana dia ya? Aku lupa naruhnya. Oh, ini di sini. Mana dia? Tunggu ya. Ini bukan, ini berarti ya. Nah, di sini misalnya lihat ya, bagaimana cara pagan berdoa. Nah, di sini dijelaskan pagan Yunani biasanya berdoa dengan kaki mereka berdiri di kakinya dan tangan mereka terangkat ke atas ke langit sambil mereka memuja-muja Zeus gitu atau dewa-dewa lain di sorga kan gitu. Nah, kita lihat ibadahnya orang Kristen. Tuh, ini pagan kok nggak percaya. Tuh, pagan kan angkat-angkat tangan kelakuannya. Tuh, salib tuh, pada angkat-angkat tangan. Ini kurang pagan apa coba? Masa masih mau menghindar, masih nggak mau ngaku. Nah, terus satu lagi yang terakhir ya, logo salib. Nah, kita lihat di sini logo salib. Siapa sih yang pertama kali menggunakan logo salib? Nah, ini pertama ada Egyptian. Nah, gitu ya, orang-orang Mesir. Lalu yang kedua ada siapa? Kanaan. Ini Kanaan ini salib bentuknya loh. Selamat datang di kebenaran. Ini tahun 2000 sebelum Masehi. Diperakasai lagi oleh Yesus di tahun 1 Masehi gitu. Kurang pagan apa? Makanya gue bilang juga Yesus Yunani itu gak ada hubungannya dengan Israel, gak ada hubungannya dengan Nabi Isa. Yunani aja gitu. Masa dari Masiyak mau jadi Kristus, terus tiba-tiba cek kan gak nyambung gitu loh. Terus mana ada lagi Yusuf mengawini Maria di perjanjian lama? Nggak ada. Istrinya Yusuf itu Asnat, bukan Maria di perjanjian lama itu. Ini Yesusnya orang Mesir, orang Yunani yang lahir di Mesir. Itu intinya. Berapa lagi waktunya? Oh, masih banyak ya. Nah, jadi ini gimana mau dibantah coba? Data-data yang aku berikan. Ada salib, ada cara berdoanya, ada patung-patung, ada baptisnya gitu. Terus yang tadi tuh mau ngeluarin ini yang lahir perawan terus dituhankan ya. Tunggu. Lahir perawan terus dituhankan itu datanya ada di sini. Tunggu ya. Mana tadi virgin birth? Oh, nantilah itu nyusul ya. Ada tuh, jadi dewa-dewa, Tuhan-Tuhan yang dituhankan karena lahir dari perawan gitu. Itu tuh kalau kita pikir-pikir, ini mah Kristen sekali gitu. Maka dari itu nggak nyambung kalau mau disambungin dengan agama Yahudi, apalagi agama Islam gitu kan. Apalagi batu disalib, gimana caranya batu disalib coba? Kan itu ya yang perlu dia ditanyain kita dan pembahasan. Oke, waktu habis. Terus 1 menit Pak ya. Yuk Bang Decin di mute dulu Bang Decin di mute dulu Bang Decin. Siap. Ya, biar saya jawab Siap, dulu. Bang. Ya. Pak Saya jawab dulu siapa? Enggak, Pak Priming, saya 1 menit aja. Sabar, Gurunda dulu baru ke Kristenan. Sabar, Gurunda belum. Enggak, tadi 4 menit sudah habis Pak Kores. Enggak, 4 menit. 4 menit sudah habis Pak Kores, makanya Pak 4 menit waktunya. Maksudnya satu orang 4 menit gitu. Iyo. 8 menit berarti. 8 menit. Iyo. Oke, Silakan udah, Gurunda. 4 menit. Kasih Bu 4 menit nanti lebih enak gitu memang. Oke, lanjut. Bentar Linda, lanjut dulu. Kak, ini giliran Pak Juma. Tunggu. Kalau dibuang nggak apa-apa, kalau mau dibuang. Sabar. Jangan. Saya ini YouTube saya terputus dari data. ya. Sabar Oke, ya. lanjut. Bukan. YouTube saya terputus. Sabar. Oke, baik. Nah, kalau secara kitab suci, Bung, terkait dengan apa yang Anda tuduhkan bahwa umat Islam seperti ini
nyembah batu dan seterusnya. Kalau dikatakan nyembah batu, ya kalian kena. Kenapa Yesus itu batu dikatakan dalam Kisah Para Rasul 4? Yesus adalah batu yang dibuang. Nah, kan batu. Nah, memang Yesus memang punya batu. Nah, terkait dengan tuduhan bahwa umat Islam itu menyembah batu, para nabi terdahulu dalam kitab saudara sudah menjadikan batu itu sebagai arah di dalam menyembah kepada Tuhan. Sebab itu beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku meletakkan sebagai dasar di Sion sebuah batu, batu yang teruji, sebuah batu penjuru yang mahal, suatu dasar yang teguh, siapa yang percaya tidak akan gelisah. Itu sudah banyak itu diceritakan. Mazmur 118, Yesaya 28 dan seterusnya, semua berbicara mengenai batu. Jadi prosesi para nabi terdahulu senantiasa selalu meletakkan perkara batu itu sebagai arah di dalam beribadah. Di dalam kitab Kejadian, keesokan harinya pagi-pagi Yakub mengambil batu, lalu didirikan menjadi tugu, lalu diminyaki, diurapi, ya. Dia menjadi Mesias batunya nantinya. Di dalam Kejadian 31 juga demikian adanya. Yakub mengambil sebuah batu dan didirikannya menjadi tugu. Selanjutnya berkatalah Yakub kepada saudara-saudaranya, kumpulkanlah batu. Maka mereka mengambil batu dan membuat timbunan. Lalu apa yang terjadi kemudian? Mereka menjadikan itu sebagai mesbah, arah ibadah, tempat ibadah. Kejadian 35, Yosua 4, jelas sekali dikatakan di sana bahwasanya kedua belas batu yang diambil dari sungai Yordan itu ditegakkan Yosua. Untuk apa? Untuk sebagai arah ibadah, sebagai tempat kemudian mereka mempersembahkan apa yang diminta oleh Tuhan mereka. Yosua 24, Yosua menuliskan semuanya itu dalam sebuah kitab. Lalu dia mengambil batu, mendirikannya di sana, di bawah pohon yang besar, di tempat kudus. Coba, batu disimpan di tempat kudus. Lalu apa yang dikatakan oleh Yosua? Sesungguhnya batu ini akan menjadi saksi terhadap kita. Batu. Jadi apakah Yosua dan kaumnya, Yakub dan anak keturunannya nyembah batu? Tidak. Anda salah paham, saudaraku. Nah, sekarang permasalahannya adalah Yesus. Di dalam pemahaman Yunani kuno, yang perlu saudara pahami adalah, jika sudah membicarakan tentang roh-roh, berbicara mengenai jelmaan, berbicara mengenai inkarnasi, kita tidak bisa lepas dari dewa petir. Dewa yang paling tinggi kedudukannya dalam bangsa Yunani, agama Yunani, yaitu Zeus, yang adalah merupakan asal nama daripada timernya kok lari-lari, daripada Tuhan kalian yang bernama Yesus itu. Anda harus tahu bahwa mereka ritualnya sebelum Kristen menjadi agama resmi, di dalam bahasa Yunani mereka, dalam kitab mereka yang menggunakan bahasa Yunani, mereka sudah terlebih dahulu mempersembahkan manusia sebagai korban kepada dewa. Makanya kenapa kemudian kitab saudara dalam bahasa Yunani, karena penyembahan kurban manusia itu kelak dipersembahkan kepada orang Yunani. Begitu juga Romawi. Romawi juga demikian. Orang Romawi itu jelas sekali mempersembahkan manusia kepada dewa-dewa mereka. Peradaban Romawi kuno itu tidak bisa kemudian kita hilangkan. Orang-orang Romawi kuno nyatanya melakukan pengorbanan manusia kepada para dewa. Ayo, bantah data ini. Dan ternyata pemeluk agama Kristen awal mulanya Roma dan Yunani. Penyembah roh-roh, penyembah manusia, Tuhan, dewa yang datang dalam rupa manusia. Itulah kalian yang melanjutkan sekarang. Waktunya habis, Silakan. Bang Da, habis waktunya. Ya, siapa dulu dari Kristen mau bicara 4 menit? Sebelumnya sebentar, Ustadz Alif monitor, bisa gantikan sebentar nggak? Tangan aku pegel, aku mau letakin cari tempat dulu. Ustadz Alif. Bentar, aku harus siapin dulu, bentar. Berapa menit? 4 menit. Pegel tangan aku. Aku enggak, aduh, bentar harus siapin dulu, bentar. Sebentar ya. Aduh. Kalau aku udah nyampe rumah baru nggak apa-apa, aku lagi nggak apa-apa. Aku mau pulang. Aduh. Customize. Oke, aku coba sebentar ya. Siapin dulu 4 menitnya. Loh, kok udah lupa ya ngaturnya, ntar.
4 menit, oke. Saya coba buka dulu. Bernapas dulu Pak Ginting. Oke, terima kasih. Guru Anda saya izin ini ya, live di YouTube ya. Izin. Kelihatan ketutup ini Pak Amir. Ketutup tema ini. Ya. Cabut itu stikernya Pak Amir, cabut Pak Amir, nggak kelihatan Pak Amir. Wis. Belum saya cabut nyawa Pak Amir nanti. Lanjut. Bentar. Mantap. Ya, 4 menit ya. Oke, saya silakan. Waktu akan berjalan ketika berbicara. Siapa duluan, Pak Framing? Dulu, ya. Framing. Bapak dulu atau saya? Saya dulu. Saya. Oke. Ya. Jadi saya mau mengkaji tentang apa yang dikomentari oleh si Slamet Turner ini mengenai bahasa dalam Alkitab. Di dalam teori pembelajaran yang disebut dengan bahasa Alkitab, ada istilah yang disebut dengan biblikal. Ketika kita belajar tentang Alkitab, biblikal, itu harus dipahami situasi. Situasi di zaman itu, bahasa yang sangat mendominasi sebagai bahasa internasional adalah ada istilah Helenisme, yaitu Helenisme, paham dan ilmu bahasa yang sudah mendunia, yaitu bahasa Yunani. Ya, memang kita tahu bahasa Ibrani itu adalah bahasa dasar dari orang Israel. Tetapi bahasa yang sangat modern, penggunaan daripada bentuk kalimat dan pengembangan tata bahasanya itu adalah bahasa Yunani, Helenisme. Ini sudah menjadi paham yang sangat menyeluruh di seluruh daerah Asia Kecil, bahkan sampai kepada Eropa. Supaya kalian paham tentang yang namanya bahasa. Jadi dalam poin ini perlu saya sampaikan kepada kalian, kenapa harus bahasa Yunani? Itu adalah teori di mana Helenisme saat itu adalah sebuah bahasa yang sudah bahasa internasional. Jadi jangan kalian mengadi-ngadi ya Slamet Tungkiner bahwa kalau karena bahasa Alkitab kami bahasa Yunani lalu kalian bilang itu dari paganisme dan konsep penyembahan Yunani. Oh no, itu adalah kalian ngadi-ngadi. Kalian itu membuat sebuah pemahaman yang tidak ilmiah. Nah oleh karena itu, ketika saya sampaikan konsep ini kepada kalian, kalian harus paham Helenisme ini menjadi patokan kalian untuk memahami Alkitab kami. Nah tentu tidak cukup saya uraikan dalam waktu singkat ini tentang hal ini semua. Tapi itulah yang prinsip pokoknya. Silakan bro, lanjut. Waktunya 4 menit Pak Prem. Nah itu jawaban pertama, Helenisme. Jadi tentang bahasa janganlah kalian lagi ngadi-ngadi ya, bahwa kalau disebut Helenisme itu adalah paham bahasa dari Yunani. Nah, perkembangan kekristenan tentu tidaklah didominasi di Yerusalem. Karena kenapa? Konsep kekristenan ini adalah kasih karunia, keselamatan untuk seluruh bangsa, di mana semua dunia harus diselamatkan. Nah, oleh karena itulah maka dalam hal inilah Yesus sudah menyatakan, beritakanlah Injil ke seluruh dunia. Lalu semua orang yang simpati melihat mukjizat dan kuasa yang dilakukan oleh para rasul-rasul, baik mulai dari Israel, Yudea, Samaria, bahkan sampai ke Yunani, itu semua adalah karena bagaimana penjangkauan manusia di zaman itu harus dijangkau. Dan itulah sebabnya kalau kalian lihat sebuah perubahan konsep teologi daripada
Yudaisme dengan konsep teologi kekristenan itu dua hal yang harus kalian pahami. Nah, kalau kita nanti mengkaji ini secara teologi, tentu kalian kurang paham. Karena kalau kita masuk kepada teologi sistematika, kalian tidak akan tahu dasar-dasar prinsip teologi sistematika ini seperti apa prinsipnya. Nah, kalau saya uraikan di sini, tentu nanti bisa menjadi 3 atau 4 SKS Anda tentang hal tamat itu. waktunya. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Oke, terima kasih. Selanjutnya Pak Pakam. Oke, terima kasih waktu yang diberikan kepada saya, moderator ya. Begini, saya akan ada beberapa poin yang saya tangkap tentang penjelasan, tetapi sangat-sangat melihat kekeliruan dalam menafsirkan sebuah ayat yang terdapat dalam Alkitab. Saya mengawali dari pendapat Pak Kores ya. Yesus dikatakannya orang Yunani, maka terpikir bahwa ini membentuk sebuah framing keluar konteks ya kan. Karena mungkin beliau tidak paham bagaimana cara-cara orang menuliskan dengan gaya bahasa yang dimilikinya. Saya tadi sudah menjelaskan ya, bahasa keseharian Yesus pada saat itu dituliskan oleh Matius, Lukas, Markus, dan Yohanes itu dengan menggunakan bahasa Yunani. Lalu bagaimana tentang pembaptisan? Pembaptisan sudah jelas, itu adalah ajaran yang sudah terjadi di tengah-tengah Yahudi. Contohnya di dalam Matius 3 ayat 16-17, Yohanes itu jelas melakukan pembaptisan di Sungai Yordan. Lalu bagaimana Pak Kores mengatakan bahwa itu ajaran Yunani, yang melakukannya adalah orang Israel? Nah, ini tolong ya diperhatikan nanti kan. Nah, ini satu lagi. Cara ibadah, banyak cara ibadah yang dilakukan orang ya. Contohnya agama Buddha juga sujud, apakah dia itu Islam? Tidak. Ya kan? Satu lagi yang paling serius ini. Umat Islam sering saya perhatikan menadahkan tangan saat berdoa. Padahal di dalam 1 Timotius 2 ayat 8 dikatakan, oleh karena itu aku ingin supaya di mana-mana orang laki-laki berdoa dengan menadahkan tangan. Apakah umat Islam mencontoh kalimat ini sehingga mereka setiap berdoa saya lihat menadahkan tangan? Silakan nanti jawab. Selamat datang di kebenaran ya. Kemudian satu lagi saya menanggapi dengan Pak Juma. Batu yang dilarang. Aduh, ini sangat-sangat menyedihkan ya. Ternyata Pak Juma menurut perhatian saya tidak paham antara alegoris ya, metafora yang terdapat di dalam Bible. Batu yang dibuang itu artinya alegoris untuk menunjukkan satu sosok sebenarnya yang lain ya. Tapi ironisnya ada yang menganggap bahwa kata batu di dalam Bible itu batu sungguhan, sehingga dijadikan suatu bentuk yang sangat-sangat dimuliakan, bahkan dikatakan turun dari mana lah ya nggak tahu. Padahal batu yang terjadi itu sebenarnya adalah alas kepala Yakub ketika dia tidur, bukan batu yang jatuh dari langit, tapi batu yang berasal dari bumi. Oleh karena itu ya, batu itu dikumpulkan, dan batu itu bukan satu, bukan batu yang pecah-pecah lalu disatukan kembali, bukan. Tapi dari batu-batu yang berserak itu dijadikan mesbah. Dan bukan untuk disujuti, dicium atau di bagian sebagainya lah, tapi dijadikan mesbah. Oleh karena itu dalam pemahaman ini kita harus paham menafsirkan sebuah ayat itu arahnya kemana, tujuannya apa. Jangan dinarasikan, diletterlikkan bahwa batu yang dimaksud dalam Bible itu batu sungguhan. Ini ya. Kemudian sini inkarnasi, nah ini sangat serius sekali nih. Inkarnasi itu yang dipahami mereka itu kan sebuah mitos ya, bukan sebuah fakta sejarah. Angan-angan mereka menginginkan bahwa yang mereka sembah itu berinkarnasi. Tapi kalau kita jujur ya, itu semua legenda ya, mitos ya, bukan sesuatu fakta sejarah. Oleh karena itu kita bersyukur ketika Tuhan yang benar agar tindakan-tindakan mereka itu yang menginkarnasikan dewa-dewa yang lain dinyatakan oleh Yesus dengan menginkarnasikan dirinya ke dalam manusia, sehingga manusia itu mengenal ini loh sebenarnya yang kami cita-citakan, yang kami harapkan. Jadi Kristen menjawab seluruh keinginan manusia untuk kembali kepada Tuhan. Oleh karena itu ya, dalam memahami ini memang kita harus apa ya, tentang silsilah Yesus sudah sangat jelas ya di dalam Lukas 1 ayat 1 sampai 17. Itu tidak ada keturunan Yunani situ Pak Kores. Tolonglah ya. Ketika kita membahas itu kita harus kembali ke dasarnya. Bible saya bilang. Jangan ada narasi-narasi lain yang ternyata sangat-sangat menyesatkan. Saya rasa seperti itu ya Pak Kores ya. Mudah-mudahan 4 poin ini bisa saya jawab, dan seluruh apa yang Bapak sampaikan sudah bisa saya jawab. Oke, waktu habis. Sebentar aku cahayanya. Kenapa suka mati ya? Bentar ya Gurunda ya sama Kores.
Oh, mungkin ini. Oke. Saya coba. Ya. Selanjutnya silakan waktu akan berjalan ketika berbicara dari pihak Muslim. Gurunda Hikores yang duluan. Ya, Akuk dulu. Tunggu ya. Nah, itu ya. Nah, kita buka ini. Tunggu ya, Akuk mau buka data dulu. Cut. Oke, sambil nunggu. Nah, terus sama Tidurin aja keluaran 28. Keluaran 28:17. Aduh, jauh banget. Mana nih keluaran 28. (17). Oke. Nah, ini. Nah, ini dari 15 sampai 17 deh. Nah, kita ke sini ya. Bismillah. Nah, di Keluaran 28 nomor 15 sampai 17 ini akan aku bawakan datanya dengan pembukaan bahwasanya dalam Yahudi pun batu itu memang biasa digunakan sebagai media penebus dosa. Kita kalau baca di sini ya, haruslah engkau membuat tutup dada pernyataan keputusan buatan seorang ahli, buatannya sama dengan baju efod. Haruslah itu 4 persegi. Haruslah kau tata itu dengan permata. Ini tuh batu sebenarnya, permata tatahan, 4 jajar permata. Permata yaspis, merah, krisolit, malakit, itulah jajar yang pertama sampai nanti ke 20. Ya. Nah, ini sampai ke 20. Nah, ini batu. Efod tuh kayak gimana sih kawan-kawan? Kayak gini bentuknya. Wah, Pak Framing. Semoga sehat-sehat ya. Ayo langsung cek ke rumah sakit. Balik Pak Framing. Jangan, harus ke rumah sakit itu Pak Framing. Tidak Pak Framing, tidak. Pak Framing itu curiga kena heart attack Ikhwan. Kalau aku lihat dari nafasnya ya, ini bukan bercanda gitu. Jangan. Mungkin cadangan ini Pak Deklin ini dari mana? Dari Kristen apa dari Muslim? Pak Decin. Salam. Jangan meninggoy Pak Framing. Pak Decin. Malam. Lu kok enggak bicara? Oke, lanjut Hikores. Oke, lanjut ya. Nah, ini efod tuh kayak gimana sih? Ini loh efod tuh, Ini loh efod tuh, nih. Mana dia? Nah, nih. Nah, nih efod nih. Tuh isinya tuh ada batu. Batu-batu yang melambangkan ke-12 suku Israel. Nah, batu-batu ini bisa ngapain? Batu-batu ini bisa ini, cut. Nah, di sini ya. The effort of the high priest atau atones for idol worship gitu, menebus dosa dari penyembahan berhala. Selamat datang di kebenaran. Jadi mau hajar aswad, mau efod gitu, mau batu misfah yang ada di Yesaya 6 itu biasa gitu. Yang parah itu adalah ketika batu bisa menebus dosa, batu tersebut malah dituhankan oleh kekristenan seperti yang ada di Kisah Para Apostolos 14 nomor 11, 4 nomor 11, salah gitu. Nah, sekarang kita lanjut kita ke ini dulu deh, ke Pak siapa namanya, Pak Pakam, Brother Ginting. Yohanes melakukan pembaptisan. Betul. Kenapa pembaptisan? Karena baptis itu seperti yang tadi aku bahas, datangnya itu dari sebelum agama Kristen ada, baptis sudah ada. Siapa yang menggunakan? Orang-orang pagan Babilonia, pagan Yunani, pagan Mesir, itu semua udah melakukan baptis. Itulah kenapa Yohanes melakukan baptis. Terus tadi Pak Ginting melakukan sebuah framing, katanya Yohanes orang Yahudi. Orang Yahudi mana yang memberi nama anaknya Yohanes? Gak ada. Terima kenyataannya, Brother Ginting. Mau Yohanes, Matius, Lukas, Yesus itu nama-nama orang Yunani, bukan orang Yahudi. Nggak ada. Jangan dibilang orang Yohanes itu orang Israel gitu. Lalu kemudian soal menengadahkan tangan gitu. Nah, kalau itu yang benar, Brother Ginting, kenapa kekristenan malah angkat-angkat tangan, bukan menengadahkan tangan? Itu kan bisa kita lihat di sini yang tadi tuh. Nih, mana tadi ya? Mana ya datanya tadi? Nah, ini. Tuh kalau orang pagan mereka berdoa mengangkat tangan ke langit. Nah,
Ini yang tadi aku kasih lihat loh. Tuh yang tadi tuh, lihat tuh. Ini Kristen di dalam gereja ini. Mereka angkat-angkat tangan, bukan menengadah, ngangkat tangan. Jadi yang pagan yang mana gitu loh. Lalu lanjut lagi soal semua dunia harus diselamatkan. Ya boleh saja diselamatkan. Untuk dunia orang-orang Yunani lagi-lagi. Kenapa? Ya karena Yesus sehari-harinya berbahasa Yunani. Kemudian mau ditunjukin lagi tadi ke Matius ya. Kita lihat aja ke Matius misalnya. Di Matius ini misalnya nama orang-orangnya itu dalam bahasa Yunani Iakov. habis. Tuh. Kembalikan Pak Framing, kembalikan. Tuh. Ini Pak Deklin kalau nggak ini di mute dulu Pak. Suara ini gresek-greseknya agak mengganggu. Ya lanjut Uni moderatornya. Lagi di OTW. Oh ya, oke. Selanjutnya Gurunda Tafadol. Oke, baik. Jadi 10 tadi menit lagi, saudara mengatakan tentang inkarnasi. Inkarnasi adalah ajaran mitos. Memang betul. Makanya agama Kristen itu laku di agama mitos, di penganut ajaran mitos. Betul itu. Ajaran Kristen itu nggak laku di Yerusalem, nggak laku bagi Bani Israel, nggak laku agama Kristen itu. Karena ada istilah inkarnasi, Tuhan mengosongkan diri menjadi manusia, persembahkan kepada Theos, itu nggak laku ajaran kayak gitu. Nah, makanya ketika kita melihat dari aspek yang ada agama-agama kuno, ajaran kuno, keyakinan kuno pada masa lampau. Kalau kita melihat dari contoh misalnya kita ambil suku Inka ya. Bagaimana kemudian mereka mengorbankan manusia, mereka mengambil anak mereka sendiri sebagai korban untuk dewa mereka. Ini berbeda dengan orang Roma. Orang di mana mereka akan mendapat hadiah sebuah kitab dari Paulus. Kalau orang Roma itu, yang perlu saudara pahami dalam konsep korban mereka terhadap dewa-dewa mereka, orang Roma tidak pernah mengorbankan, jangankan anak, penduduk Roma sendiri mereka nggak mau. Ya, boro-boro memberikan anak mereka kepada dewa mereka, mereka itu lebih suka mengorbankan bangsa lain. Yang menjadi korban biasanya pada tradisi mereka itu adalah orang Yunani atau orang Galia yang kemudian mereka tangkap untuk mereka persembahkan sebagai korban terhadap dewa mereka. Nah, ini yang perlu saudara pahami, bahwa orang Roma berbeda dengan orang Inka. Orang Inka itu anaknya yang dikorbankan. Kalau orang Roma, mereka menangkap orang-orang Yunani atau orang Galia untuk mereka persembahkan kepada dewa mereka. Ini yang terjadi terhadap Yesus. Mereka tangkap, mereka aniaya, mereka korbankan, lalu mereka jadikan saya persembahan untuk dosa-dosa mereka. Makanya ajaran ini laku bagi orang Roma. Tolong disadari itu. Jadi prosesi korban manusia itu dijual ke Roma laku keras. Assalamualaikum. Kenapa? Itu setara dengan pengajaran nenek moyang mereka dari sejak dulu. Dari sejak kapan ada korban manusia di dalam pemahaman Romawi kuno? Penghujat itu aku kan. diperkirakan Nggak ada lauk kok. Tega kok. Maaf. Uni mute dulu nih. itu diperkirakan dari abad kedua, dari tahun 228 sampai 113 sebelum Masehi. Jadi ketika kemudian abad pertama Masehi, ada yang menjajakan Tuhan datang, dewa datang dalam rupa manusia, lalu kemudian dia membangkitkan orang mati, dia membuat orang buta melihat, dijual ke Roma, laris. Itu makanya dalam Efesus 2 nomor 15, jelas sekali, di dalam Efesus 5 nomor 2, jelas sekali bahwa Yesus dipersembahkan sebagai korban yang harum untuk Theos. Nah, Theos inilah yang kemudian dimaksud dewa. Dewa-dewa inilah yang kemudian menjadi sembahan-sembahan orang Roma dan juga orang Yunani.
Makanya kitabnya diajarkan dengan menggunakan bahasa Roma, bahasa yang kemudian menjadi bahasa internasional menurut teman kita tadi, yaitu bahasa Yunani. Oleh karena itulah kemudian di mana Kristen mengambil pengajaran korban manusia tak lain dan tak bukan dari ajaran kuno, ajaran paganisme yang jauh sebelum Kristen itu ada. Demikian sementara, silakan. Oke, Gurunda, waktu habis. Baik, sebelum dilanjut Pak Deklin bisa melanjutkan mengganti posisi Pak Preming tadi? Kalau dari Kristen? Oh, sepertinya jauh dari perangkat atau mungkin nanti Naikkan Pak Amir lagi ganti Pak ya? Amir. Mohon maaf tadi Bang Zuma, saya lupa mute. Naik ini tadi sudah naik, tapi udah naik turun lagi. Iya, nggak apa-apa, Dek. Oke. Tadi gue pikir Dan- suaranya Bu Uti loh. Makasih Bang Zuma pujiannya. Oke, ini Karena aku Decin. tengok punyamu nggak buka mic-nya. Iya loh. Kok kayak gitu? Mic-nya ke-mute itu, tapi bunyi unik. Enggak abang, enggak adik, aku sama aja jahatnya, aku disamain sama Uti. Oke, Decin 87 bisa dibuka. Bukan, maksudnya buka mic ya. Silakan dibuka mic-nya Decin. Anda Muslim atau Kristen mau berpartisipasi dalam diskusi ini? Karena kalau tidak terpaksa salah satu Kores harus ini dulu biar Pak Elpakam dengan Bang Zuma berarti biar tidak Oke. biar fair maksudnya. Atau teman-teman Kristen yang ingin ikut berpartisipasi bonyok ke atas silakan, nggak apa-apa, naik, ikhlasin aja diri kalian, pikul salib kalian ya. Oh Decin belum apa-apa, aduh parah nih, aduh. Udah silakan Pak Elpakam dengan Bang Zuma aja, solo karir aja Pak Elpakam. Oke, Monggo. ya. Nih, waktunya Pak Alip. Aman, Alip. ngomong dulu Pak. Aman, Oke. waktu aman. Itu udah di reset itu belum? Hah? Ya silakan Pak Elpakam. Amir coba dicek-cek terus ya, kalau ada oten di bawah di jambak aja nih ke atas. Oh iya, jelas. Itu ada Maliki tuh Pak Amir, ada Maliki di bawah tuh. Naikin aja. Maliki, aku janji nggak ngomong-ngomong loh, naik aja. Aku diam aja, swear, serius, diam aja aku beneran. Naik aja, naik. Oh, kalau dia mau habisi Trinitas kok. Kalau aku Dia ngomong nggak- dia nggak mau naik. dia Ya nggak Pak, berani Pak ya. Amir siap-siap aja ya naikin oten-oten di bawah. Dan silakan dilanjut Pak Elpakam dengan Bang Zuma. Oh ini si Pak Mas Bro mau naik, bantu. Si Cita, silakan Cita. Kores bisa langsung maju juga kalau ada Cita. Silakan naikin. Oh bukan Aduh, Cita, Bro Admin. admin TikTok pula. Aduh. Mana profilnya Aduh. Yesus lagi? Aduh, Bro Admin. Oke Bro Admin. baiklah. Maju ya Bro Admin ya. Silakan siapa lagi Pak Elpakam, langsung dimulai saja. Dimulai dari sekarang Oke, silakan. terima kasih. Saya akan menanggapi Kores tentang Keluaran 28 ayat 17. Saya nggak tahu bagaimana Pak Kores ini membaca. Padahal itu di situ pakaian untuk imam. Kenapa harus batu? Itu adalah suatu liturgi kegiatan, bukan dijadikan pajangan lalu dicium. Itu harus dibedakan dong Pak Kores. Ya mohon maaf ya. Jangan seperti itu caranya berdiskusi, nggak enak lah. Kemudian begini, batu penjuru, saya sudah katakan, penjuru yang Bapak masukkan di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 11 itu alegoris, bukan literal. Sehingga banyak orang yang menganggap, oh karena Kristen menyembah batu, aku ambil aja batu, lalu aku sujud di hadapannya, aku muliakan dia, dan dia akan menjadi menghapuskan dosa aku. Nggak seperti itu Pak Kores pemahamannya. Makanya kita ini harus cerdas ketika mendapat sebuah informasi, pahami dulu. Ya kan, maknai dulu sehingga kita bisa mengambil suatu keputusan yang tepat ya. Tentang nama Yohanes. Jadi sudah saya katakan ya, cara penulisan para penulis itu kalau dia menggunakan bahasa ini tentu ada ya korespondensi linguistiknya, pergeseran dialeknya. Nama Yahudi Yohanes ini sebenarnya Yohana, itu semua orang pasti sudah tahu. Tetapi dituliskan dalam bahasa Yunani menjadi Yohanes. Ya, ini sebenarnya nggak perlu dibahas ini karena masalah gaya bahasa penulis saja. Lalu jangan gara-gara karena pergeseran nama itu lalu kita katakan dia sebagai orang yang sudah berbeda. Ya itu ya. Menadahkan tangan. Saya setiap saat berdoa senantiasa menadahkan tangan. Ya, saya senantiasa begitu karena itu tertulis dalam Bible saya, kitab suci saya. Nanti Pak Kores coba tunjukkan. Saya sering melihat umat Muslim berdoa menadahkan tangan. Kira-kira itu tertulis di mana? Adakah dalam Al-Quran diperintahkan seperti itu? Nah, kitab sucinya, ya maksud saya kitab suci umat Muslim adakah dituliskan seperti itu? Atau jangan-jangan mereka itu mencontoh ini dalam apa ini tadi ya? Dalam
1 Timotius 2 ayat 8 itu Di mute tadi. dulu Bu Sofia. Ya, kemudian Kok sayo rasa iki paling. Tolong Pak Amir di mute dulu. ya, inkarnasi. Coba dengar ya. Inkarnasi yang dilakukan pagan itu mitos, Pak Juma. Jadi bedakan antara mitos yang dilakukan mereka dengan fakta yang dilakukan Yesus. Mengapa Yesus melakukan fakta? Supaya mitos-mitos itu terhapus dan mereka tidak lagi mengatakan bahwa ada dewa-dewa yang bisa inkarnasi. Emang siapa yang bisa inkarnasi selain Yesus? Nggak ada. Oleh karena itu kita memahami sesuatu kalimat itu harus jelas. Mitos, mengapa Yesus turun ke dunia inkarnasi agar mitos-mitos yang dilakukan para pagan itu tidak lagi dilakukan. Tetapi memang mungkin masih banyak yang melakukan itu terlepas daripada itu. Kemudian saya tadi sudah bertanya kepada Pak Juma tadi. Dia mengatakan bahwa Kristen mengajarkan pengorbanan manusia. Di mana tertulis gitu loh. Kalau saya baca dalam Efesus 5 ayat 2. Dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Tuhan. Jadi antara korban dan kurban itu harus kita perhatikan. Korban itu apa? Karena pemberontakan manusia terhadap dia. Kurban itu adalah sosok yang dipersembahkan. Jadi tolonglah, saya rasa Pak Juma kan ngerti lah mana perkataan korban dengan kurban. Korban itu bisa korban lalu lintas, korban pelaksanaan seksual, ya kan? Korban pelecehan. Tapi namanya kurban itu apa? Jadi ini harus mendalam sebenarnya harus saya sampaikan kepada Pak Juma. Karena begini, saya rasa mungkin banyak ya orang-orang yang bisa membaca tapi mungkin tidak paham dia maknanya. Oleh karena itu saya harap ketika ingin menjelaskan ayat-ayat yang terdapat di dalam Bible, tanya dulu orang Kristen, ini maksudnya apa? Jangan Bapak simpulkan, kalau Bapak simpulkan akhirnya seperti ini. Dia akan salah memahami bahwa Yesus dikatakan korban. Ya saya rasa seperti itulah Pak Juma, apalagi laku bagi orang Roma ya. Ternyata Kristen bukan hanya bagi orang Roma Pak, sampai ke Eropa dan ke seluruh penjuru dunia. Jadi klaim Pak Juma mengatakan hanya laku bagi orang Roma ini sangat-sangat belum tepat ya, sangat-sangat belum tepat. Tetapi Kristen telah berlaku. Oke, waktunya habis Pak El Pakam ya. Sekarang bergantian kepada doa kepada Yesus. Silakan. 4 menit dimulai dari Anda berbicara. Oke, urus dulu anak. Saya nyimak dulu. Oh, nyimak Saya dulu. baru masuk. Kalau gitu langsung ke Bang Zuma aja ya. 4 menit Bang Zuma. Silakan tanggapi El Pakam bikin Dia jadi pindah bubuk. Kores, Dek. Oh, Kores. Yang Bubukkan ditanggapi Kores. lebih banyak tadi Bubukkan. Siap. 4 menit dimulai dari sekarang. Oke, aku jawab dulu aja yang Islam ya. Di mana menengadahkan tangan itu tersirat dalam hadis Nabi di kitab Imam Muslim. Nah ini ya. Lalu Nabi menyebutkan cerita seorang lelaki yang telah menempuh perjalanan panjang sehingga rambutnya kusut dan berdebu. Ia menengadahkan tangannya ke langit dan berkata, wahai Robku, padahal makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan dia diberi makan dari yang haram. Bagaimana mungkin doanya dikabulkan? Ditambah lagi dalam kitab Abu Dawud, kitab At-Tirmizi yang disahihkan oleh Al-Albani dalam Sahih Al-Jami 2070. Sesungguhnya Allah itu sangat pemalu dan maha pemurah. Ia malu jika seorang lelaki mengangkat kedua tangannya untuk berdoa kepadanya, lalu ia mengembalikannya dalam keadaan kosong dan hampa. Tuh ini mengangkat kedua tangannya. Lalu mengangkat kedua tangan tuh kayak gimana? Nah, ini di sini ada nih di dalam hadisnya Ibnu Abbas. Nah, di sini dikatakan mengangkat kedua tangan itu tidak seperti pagan Yunani, tapi di sini mengangkat kedua tangan itu istilahnya al-mas'alah. Al-mas'alah adalah dengan mengangkat kedua tangan sebatas pundak atau sekitar itu, gitu loh. Itulah yang disebut menengadahkan tangan atau dalam istilah Islamnya al-mas'alah gitu. Dan itu adalah salah satu bentuk-bentuk kami dalam berdoa. Nanti ada 2 lagi, ada al-istighfar yang 1 jari menunjuk dan ada al-ibtihal yang dimana menengadahkan kedua tanganmu bersamaan kayak gitu-gitu loh bre. Itulah Islam, simple jawabnya enak. Nah sekarang tadi ada sebuah pelencengan data oleh siapa namanya Ginting gitu, yang soal keluaran 28 15-17 kita lihat di sini. Ini memang bajunya Imam Lewi gitu, nggak ada yang dibantah. Di dalam baju Imam Lewi, kenapa yang bagian ininya nggak dibahas? Permata tatahan, 4 jajar permata gitu. Nah ini kan batu semua ini. Fungsinya apa nih batu ini gitu? Kenapa yang bagian ininya nggak dibahas? Zefachim 88b nomor 7.
Kenapa nggak dibahas ini tadi itu, gitu loh? Ini dari Yahudi loh. Apa yang Yahudi bilang? The effort of the high priest atones for idol worship. Meaning apa? Meaningnya di sini. Meaning when there is no effort, the sin of teraphim, idol worship is found gitu. Ketika nggak ada effort, maka dosa teraphim atau dosa penyembahan berhala itu ditemukan. Jadi harus ada effort supaya menebus dosa penyembahan berhala. Ini Yahudi yang ngomong gitu. Nah, kalau kita mencium, itu medianya mencium gitu. Nah, kalau Yahudi dipakai oleh imam, medianya itu dipakai gitu. Terus apa yang membedakan? Kayak gitu. Yang harus dibantah adalah ketika batu secara alegoris itu disalibkan, kok bisa batu tersebut menebus dosa? Kan itu yang harusnya dibahas, harusnya dijelaskan gitu loh. Kalau dibilang alegori goang, sebanyak-banyaknya material-material lain yang bisa digunakan untuk alegori, kenapa batu yang dipilih? Hayo dijawab, kan gitu. Gitu loh, itu yang harus dijawab gitu. Kenapa dari sekian banyak batu, sekian banyak alegori, malah batu yang dipilih untuk dibantah, untuk disembah. Lalu berikutnya soal batu penjuru udah, menengadahkan tangan udah, sama gini juga. Semua daerah memang nyampe di apa namanya Kristen masuk ke sana. Kenapa? Karena mereka dulunya pagan, sehingga tidak susah untuk mereka masuk ke dalam kekristenan. Berbeda dengan negara-negara yang sudah diisi oleh Islam lebih dulu, nggak ada yang Kristen bisa tembus. Nggak usah Islam deh, Yahudi di Palestina gitu, itu Kristen nggak tembus, itu akan selalu menjadi minoritas dan selamanya minoritas. Itu sudah. Thank you. Oke, sekarang waktunya Pak El Pakam lagi ya. Doa kepada Yesus. Kurios, ada yang mau disampaikan? Tanggapi El Pakam. Lanjut. 4 menit. Nanti langsung saja ya, karena saya mau mandi dulu. Oke, makasih. Terima kasih, moderator. Alegoris, ini harus saya jelaskan Pak ya. Di dalam Bible itu bukan semuanya alegoris dan bukan semuanya literally. Ada yang dipahami secara alegoris, penafsiran dan sebagainya. Makanya ada sebuah kitab yang namanya Bible Commentary, ya, perhatikan. Kemudian begini, tentang menebus dosa, nanti saya tuntut ya, Pak Kores, di mana tertulis bahwa Yesus menebus dosa, kalimatnya itu harus seperti itu. Agar kita bisa membedakan mana yang ditebus Yesus, dosanya atau manusianya. Supaya nanti kita paham, akhirnya kita menggunakan kata-kata yang tepat. Jangan kata-kata yang salah lalu dianggap sebuah kebenaran gitu ya. Kemudian begini, kitab suci, saya tadi mengatakan bahwa apa yang terdapat, apa yang saya lakukan selama ini berdoa sampai tidak melewati bahu menadahkan. Bentar, riset dulu, bukan ginting ini, seharusnya Gurunda dulu ini. Enggak, tadi kan satu-satu. Iya, enggak kan ini udah ada bro admin, admin. Nanti selesai ini baru biar deh, nggak apa-apa. Baru kita mainkan lagi, ya toh? Oke. Iya. Kalau bisa dinaikkan lagi teman Kristen yang lain. Udah Bang Juma, udah. Ya. Nanti selesai ini baru kita dua-dua lagi sesinya, oke? Tadi kan saya bilang bahwa ketika saya berdoa menadahkan tangan itu terdapat di dalam kitab suci saya. Tetapi Pak Kores yang mengatakan itu terdapat dalam hadis, ya nggak apa-apa. Berarti kan itu terdapat dalam hadis, tidak terdapat, atau mungkin memang hadis itu juga sebuah kitab suci. Oke, kita terima, ya kan? Kemudian permata tatahan, ya kan? Permata tatahan itu kan tidak ditempatkan pada satu tempat lalu dikerubungi banyak orang. Tentu jelas berbeda dong. Antara seperti yang batu Hajar Aswad yang kita maksudkan tadi. Kalau Hajar Aswad itu kan